Oke, sekarang kita akan masuk ke topik market trend analysis. Bagaimana menganalisa tren yang sedang terjadi di pasar. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa yang saya maksud dengan trend itu bukan hanya tentang produk. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Pak Cik, beliau mengatakan bahwa kalau di industri optik, produk-produk itu trennya tidak bergerak secepat itu. Nah, kalau bukan tentang produk, lalu tentang apa nih trennya ini? Jadi yang pertama tentu aja tentang produk. Yang kedua, itu juga tentang paket-paket promo yang sedang banyak di pasaran. Yang ketiga adalah tentang copywriting, kalimat, frase, apa yang sedang populer di pasar. Keempat adalah pola komunikasi atau service, bagaimana kita melayani, menyapa, berkomunikasi dengan pelanggan, terutama working customer. Nah, konsep dari trend analysis itu seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan trend itu adalah ketertarikan yang makin tinggi. Sekali lagi, tren ini bisa berupa produk tertentu yang lagi rame, bisa berupa paket promo tertentu, bisa berupa copywriting dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, yang kita berusaha deteksi adalah ketika sesuatu itu sedang memulai momentum ketertarikannya. Yang kita hindari itu adalah kita baru tahu bahwa ada tren itu ketika dia sudah ada di puncak. Atau bahkan yang paling parah adalah ketika tren itu sudah habis. Nah, sebetulnya kita nggak betul-betul tahu kok apakah sebuah tren, entah itu copywriting tertentu, frase tertentu, atau desain tertentu, segala macam ya, apakah sesuatu itu sedang mulai momentumnya yang paling ideal di gunung pertama, atau sedang ada di puncak tren, atau baru mulai kehilangan efeknya. Yang kita bisa tahu dengan cukup pasti adalah ketika sesuatu itu betul-betul sudah habis masanya. Kita biasanya menggunakan istilah outdated atau ketinggalan zaman. Tapi kita tidak betul-betul bisa tahu, maksudnya seperti hitam di atas putih, apakah ini tren yang baru atau sedang betul-betul di puncaknya atau baru saja akan kehilangan powernya. Nah, lalu kenapa kita mempelajari konsep ini kalau kita tidak benar-benar bisa mendeteksi? Nah, konsepnya sebetulnya begini. Analisa tren itu tidak 100% berdasarkan data. Analisa tren pasar itu sebetulnya insting yang didukung oleh data. Saya ulangi sekali lagi. Analisa tren itu tidak sepenuhnya berupa data. Analisa tren itu sebetulnya berupa insting yang didukung dengan data. Nah, pertanyaan sekarang, insting itu apa sih? Insting itu sebetulnya adalah akumulasi kesimpulan dari kebiasaan kita mengamati atau menganalisa sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Insting itu sebetulnya adalah akumulasi kesimpulan dari kebiasaan kita mengamati atau menganalisa sesuatu. Kalau saya formulasikan, sebetulnya terjadi seperti ini. Apa yang kita sering pikirkan, misalnya kita ini sering memikirkan tentang frase-frase apa ya yang sedang populer. Apa yang sedang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita lihat. Misalnya kita punya anak remaja, terus kita itu berpikir apa ya frase-frase yang sedang populer di kalangan anak remaja. Maka ketika kita ngelihat medsos, ketika kita ngelihat chatting, somehow mata kita itu jadi lebih mudah mendeteksi, oh ini frase yang sedang populer di kalangan anak remaja. Oh ini frase yang sedang populer di kalangan para profesional kantoran misalnya. Nah, karena kita melihat hal-hal itu, ketika itu diakumulasi, kita lakukan itu selama cukup lama, maka akhirnya otak kita punya kemampuan untuk mendeteksi tren itu. Contoh lain misalnya di kalangan para ibu-ibu yang biasanya terjadi. Kalau kita sering memikirkan lagi ada diskon apa ya, maka mata kita tiba-tiba jadi lebih mudah melihat, oh ada diskon ini, ada diskon ini, ada diskon ini. Dan karena kita cukup sering melihat ada diskon ini, dan ini, maka otak kita jadi punya kemampuan, punya insting untuk menganalisa pergerakan tren diskon. Makanya formulanya untuk membangun sebuah insting adalah pikirkan sering-sering tentang suatu hal, maka mata kita akan lebih mudah mendeteksi, melihat hal-hal itu, maka otak kita nanti akan lebih mudah untuk memahami ada tidak pergerakan atau pergeseran tren. Itu makanya sekali lagi saya akan ulangi bahwa tren yang harus kita amati bukan hanya tentang produk, tapi juga tentang paket promo, juga tentang copywriting, frase atau kalimat apa yang sedang populer, juga tentang bagaimana service terutama di industri optik atau serupa dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini harus lihat apa di mana, gitu kan? Nah, saya akan bahas tentang lihat di mananya dulu, baru nanti lihat apanya, oke? Nah, lihat di mana itu, menurut Pak Cik, kita harus membiasakan diri lihat di dalam mall
Apa yang kita lihat di dalam mall? Retail. Retail yang apa? Yang pertama tentu aja retail yang menjual produk-produk optik. Tapi yang kedua juga retail yang menjual produk lifestyle. Misalnya seperti produk-produk kesehatan dan produk-produk kecantikan. Itu dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan kita lihat apa sih di dalam retail. Yang kedua, kita lihat iklan. Baik ini iklan-iklan di dalam retail tadi maupun iklan di marketplace secara online. Yang ketiga, kita lihat akun-akun para influencers. Oke, itu lihatnya di mana? Sekarang kita akan pelajari cari apa. Waktu kita di dalam retail itu cari apa? Apa yang sebaiknya kita lihat? Yang pertama coba lihat promo. Promo ini bisa kombinasi antara produk-produk apa yang sedang dipromosikan. Tapi bukan hanya produk, price range. Produk-produk dengan price range seperti apa yang dipromosikan. Ketiga, copywriting. Frase, kalimat, jargon apa yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk itu. Keempat, kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya produk itu dibundling dengan apa, atau ada kerjasama dengan bank apa dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan promo, amati produk, harga, copywriting, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Hal berikutnya yang kita harus lihat adalah tampilan displaynya, khususnya ini di dalam retail ya. Perhatikan penataan mereka, nanti saya akan bahas lebih jauh. Perhatikan warna-warna di dalam retail itu, tapi juga warna-warna yang digunakan di dalam ornamen-ornamen atau produk-produk promo itu. Brosurnya lah, selebarannya, X-bannernya, dan lain sebagainya. Perhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk rak-rak display itu. Perhatikan model-model produk, entah itu produk yang sedang dipromosikan atau dummy-nya, atau foto-foto orang yang dibuat jadi ilustrasi dan sebagainya. Perhatikan juga dengan tema visual, entah tema visual di dalam keseluruhan retail ataupun di dalam produk-produk promosi. Sekali lagi produk promosi itu seperti brosurnya, X-bannernya, dan lain sebagainya. Hal ketiga yang sebaiknya kita mulai amati itu adalah profil customer. Retail A ini profil customernya cenderung siapa? Apakah para wanita? Apakah para pria? Apakah para ibu-ibu atau remaja perempuan? Apakah para profesionals atau bapak-bapak yang usianya sudah senior? Siapa profil mereka? Sebetulnya cara terbaik untuk mendeteksi profil customer dari sebuah retail itu adalah dengan bertanya ke para SPG-nya. Waktu kita lihat-lihat produk mereka, kita sebaiknya memberanikan diri untuk bertanya. Biasanya yang lebih suka itu yang ibu-ibu atau yang masih remaja. Kalau optiknya begini lebih banyak dicari sama yang profesional atau bapak-bapak senior sih. Jawaban mereka mungkin tidak betul-betul akurat, tapi sekali lagi ini membantu kita punya informasi dari pihak lain. Kalau misalnya kita menemukan retail-retail serupa dan jawaban mereka kurang lebih sama, mungkin kita bisa merasa bahwa informasi itu makin akurat. Goalnya sekali lagi ini bukan hitam putih ya, namanya juga insting. Perhatikan juga layanan mereka, cara mereka menyapa, teknik mereka menawarkan sesuatu, teknik mereka menjelaskan produk-produk mereka, seragam dan grooming mereka. Atau kalau mereka influencer, coba amati bagaimana influencer di medsos itu berinteraksi dengan followers mereka. Nah, mengenai konsep medsos, coba perhatikan tampilan feed mereka. Perhatikan tipe-tipe konten mereka, apakah berupa video, gambar aja, teks aja, dan lain sebagainya. Perhatikan juga talentnya, orangnya. Karena siapa tahu kita bisa mendeteksi, oh si orang ini lagi populer. Oh si orang ini kayaknya cocok untuk produk-produk tipe A, tipe B, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang sebaiknya kita lihat di dalam mall, di dalam iklan, di dalam akun-akun influencer di media sosial. Tampak banyak mungkin, tapi jangan khawatir, otak itu adalah tentang kebiasaan. Makin sering kita melatih, membiasakan, mendisiplin diri kita memikirkan hal-hal ini, dengan sengaja melihat hal-hal ini, maka lambat laun itu akan jadi insting kita. Insting, betul-betul insting. Nggak perlu kayak bawa catatan akhirnya. Awalnya mungkin teman-teman harus bawa catatan, membiasakan diri untuk ngelihat ini. Tapi ketika teman-teman melakukan ini katakanlah selama 3 minggu aja deh berturut-turut begitu, maka instingnya mulai jalan. Kita akan mulai terbiasa melihat hal-hal yang memang seharusnya kita lihat. Nah, di slide selanjutnya saya akan masuk ke 2 hal dengan lebih detail. Saya akan membahas lebih detail tentang strategi yang biasanya digunakan oleh para retailers untuk 2 hal. Strategi di balik penataan toko mereka, dan kedua, strategi di balik sistem layanan mereka. Kita akan mulai dengan yang pertama, strategi di balik penataan toko mereka. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu skema strategi penataan sebuah retail.
Saya jelaskan arti-artinya dulu ya. Di atas ini artinya pintu masuknya, dan huruf seperti A, B, C, D, E, F, G, H ini artinya jenis produknya atau tipe-tipe produknya, atau bisa juga merek-merek produknya. Jadi artinya produk di kelompok A ini akan beda dengan produk sebelahnya yang B, beda lagi dengan produk sebelahnya yaitu yang C, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat begini, maka sebetulnya pemilik retail ini berusaha merancang supaya para pengunjung itu lebih banyak melihat produk C. Kenapa? Karena di depan sini ada produk C, jadi begitu masuk pengunjung ada kemungkinan melihat produk C. Walaupun tentu bisa saja mereka hanya lihat produk A dan B, tapi mereka juga bisa kan lihat produk C. Tapi coba perhatikan, begitu mereka masuk, kalau mereka tertarik, mereka kan masuk lebih dalam lagi kan. Nah, ketika mereka masuk lebih dalam, mereka lihat produk D, di sebelahnya ada produk C. Mereka masuk lebih dalam lagi, lihat produk D, produk G, mereka juga akan lihat produk C. Ketika mereka mau bayar di kasir, mereka juga akan lihat produk C. Jadi kita bisa berasumsi dengan begini, bahwa retail ini di momen itu lebih menekankan, lebih mempromosikan produk C dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, sekarang coba perhatikan model penataan retail yang berbeda. Kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada center, seolah-olah tidak ada satu atau dua produk yang sedang ditekankan. Kenapa? Karena setiap rak, setiap display produk itu semuanya produknya beda-beda. Atau misalnya produknya sama-sama kacamata, jenisnya juga sama, tapi beda-beda merek. Nah, kalau modelnya seperti ini, coba perhatikan bahwa biasanya itu ada X-banner atau poster atau apapun materi promo yang ditaruh di tempat-tempat strategis. Jadi fokusnya memang retail dengan jenis ini mengizinkan untuk pelanggan itu browsing semaunya dia, tapi di titik-titik tertentu yang dianggap strategis itu ada keterangan, ada info tentang promo-promo tertentu. Jadi sudah mulai paham ya, itu adalah strategi yang digunakan oleh para retailers di balik penataan retail mereka. Sekarang kita akan melihat strategi yang digunakan oleh para retailers di balik sistem layanan di dalam retail mereka. Nah, secara umum ada dua jenis sistem layanan khususnya di retail yang menjual produk-produk optik. Yang pertama adalah sistem ambil sendiri, jadi di mana kita itu bisa ngambil produk itu, lihat-lihat ataupun coba. Yang kedua adalah sistem kita harus diambilkan oleh sang SPG. Nah, kenapa kok mendeteksi dua hal ini penting? Alasan utamanya adalah karena target dari sistem layanan itu berbeda. Kalau kita ketemu retail yang sistem layanannya itu mengambil sendiri, maka kemungkinan besar, sekali lagi tidak ada yang pasti, tapi kemungkinan besar target pengunjungnya adalah orang-orang dengan budget low sampai middle, orang-orang dengan anggaran rendah sampai tingkat menengah. Kenapa kok begitu? Karena orang-orang dengan anggaran rendah sampai tingkat menengah ini tidak terbiasa dilayani. Lebih tepatnya cenderung tidak terbiasa dilayani. Mereka bahkan cenderung lebih biasa melayani atasan mereka, bos mereka sehari-hari. Itu sebabnya ketika mereka dilayani, mereka merasa sungkan karena mereka merasa aku bukan bos. Itu sebabnya ketika ada SPG yang mendekati mereka lalu bertanya, berusaha menganalisa kebutuhan, mereka justru bukan merasa dilayani, mereka merasa diinterogasi. Jadi itu sebabnya kita perlu mendeteksi kira-kira dengan sistem seperti ini, siapa pengunjungnya, profilnya seperti apa, level ekonominya bagaimana, dan produk-produk apa yang ditonjolkan, dipromosikan untuk audiens dengan level ekonomi sekian. Nah, sekarang kita masuk ke sistem layanan yang diambilkan. Retail yang menggunakan sistem layanan diambilkan, ini biasanya tujuannya ke buyer level premium. Jadi anggaran belanjanya biasanya lebih besar. Nah, kenapa kok begitu? Karena orang-orang di level anggaran seperti ini biasanya terbiasa dilayani. Mereka biasanya punya anak buah. Jadi mereka no problem dengan dilayani. Hal kedua adalah mereka sadar bahwa melayani itu bukan berarti merendahkan atau meninggikan harkat martabat seorang manusia. Karena orang-orang yang bos ini pun yang punya anak buah, mereka pun juga melayani para klien mereka. Jadi sebetulnya mereka sadar sekali lagi, dilayani atau melayani itu tidak ada hubungan dengan harkat martabat kemanusiaan mereka. Nah, orang-orang ini akan cenderung mempersepsi bahwa ketika mereka ditanya itu adalah bentuk perhatian. Kalau orang-orang yang tadi di level low sampai middle, mereka akan cenderung merasa diinterogasi, yang ini sebetulnya merasa diperhatikan, merasa berusaha dimengerti,
dipahami kebutuhan mereka apa, makanya supaya waktu dilayani nggak buang-buang waktu, dan hasilnya pun produk-produk yang ditujukan itu tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Sekali lagi, gunakan konsep ini untuk mendapatkan insight. Kalau kita masuk ke retail yang menggunakan sistem dilayani, berarti produk-produk yang ditonjolkan itu kemungkinan besar untuk kalangan premium. Coba lihat rentang harganya, price range mereka. Coba lihat produk-produk yang diunggulkan. Coba lihat bagaimana mereka menyapa kita sebagai pelanggan. Coba lihat outfit mereka. Nah, perbedaan ini akan terasa sangat kontras ketika kita melihat toko-toko yang kita bisa ngambil sendiri. Perbedaan ini sangat penting supaya analisa kita nanti tidak meleset. Misalnya kalau kita akan mempromosikan produk A yang sasarannya lebih ke arah low sampai middle, maka masukkan ke kepala kita bahwa kita harus menyesuaikan dengan tren yang ditujukan secara khusus untuk low sampai middle. Kalau kita sedang mempromosikan produk-produk untuk kalangan yang premium, harganya memang fantastis, mahal maksudnya, maka masukkan ke dalam otak kita tren-tren, cara berkomunikasi, cara menjelaskan, frase-frase, kalimat-kalimat copywriting yang memang ditujukan untuk kalangan itu. Kalau kita campur baurkan, maka brandnya jadi nggak jelas dan secara psikologis jadi tidak tepat sasaran. Oke, kita review ya. Kita sudah belajar tentang biasakan diri untuk mencari tentang elemen promo, tampilan display, profile customer, bagaimana cara mereka layani, atau termasuk konsep medsos di dalam mall, retail-retail mereka, di dalam iklan, dan di dalam account-account influencer di medsos. Nah, ada satu hal lagi yang tidak boleh terlewat. Seperti tadi yang saya sempat singgung, Pak Cik bilang pergerakan barang, tren barang di industri optik itu nggak bergerak secepat itu. Jadi sebetulnya salah satu data yang harus kita sering-sering lihat supaya kita bisa mendeteksi perubahan tren adalah sales data kita sendiri, data dari penjualan kita sendiri. Itu akan membuat kita jadi lebih sensitif terhadap perubahan traffic. Kalau kita sering-sering lihat catatan sales atau catatan permintaan, kita jadi bisa lebih sensitif. Oh, sepertinya ya, kok rasa-rasanya ya bulan ini cukup banyak loh yang nanya produk ini. Kok rasa-rasanya ya selama 2 minggu terakhir ini mulai banyak loh orang-orang yang nanya tentang produk ini, profilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, selain data-data eksternal yang tadi kita sudah pelajari, lihat di mall, di iklan, influencer, akun-akun influencer, jangan lupa yang terpenting justru lihat sales data kita sendiri. Nah, dari semua hal yang sudah kita analisa, kita nanti akan memilih dan memilah, masukkan di dalam kolom analisa konten promosi ini, khususnya di bagian trend dan traffic. Tren itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya eksternal yang kita lihat di retail di dalam mall, kita lihat di digital marketplace, kita lihat di account para influencer, sekali lagi bisa tentang produk, paket promonya, copywritingnya, dan sebagainya. Traffic itu dari sales data kita. Berapa banyak orang yang kayaknya sebulan terakhir itu nanya tentang produk ini. Berapa banyak dari sebulan terakhir itu yang transaksinya ternyata ada di produk A atau produk B. Oke, kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang market trend analysis. Sekarang waktunya kita latihan. Coba lakukan market trend analysis, analisa tren pasar, minimal dari 3 data. Yang pertama adalah data traffic. Jadi coba amati apakah ada produk-produk tertentu yang sedang laris transaksinya atau minimum sedang banyak sekali ditanyakan selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, coba amati tentang data-data paket promo. Bukan paket promo kita ya, tapi paket promo yang ada di retail-retail yang tadi kita sudah bahas. Yang ketiga, coba amati data tren tentang copyright. Apakah ada frase atau kalimat tertentu yang sedang populer dan bisa kita gunakan di dalam paket promo kita nanti. Oke, sampai ketemu di topik pelajaran selanjutnya.